Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ramadhani, NIM D0222-303 dari kelas Informatika B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah etika profesi, yaitu membuat studi kasus tentang pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Studi kasus. Buatlah studi kasus fiktif yang melibatkan pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE dalam konteks perusahaan teknologi. Studi kasus harus mencakup detail spesifik yang memungkinkan identifikasi pasal-pasal yang relevan dari kedua undang-undang tersebut. Studi kasus yang saya buat adalah pelanggaran hak cipta oleh salah satu pengguna platform daring dari PT Madani. PT Madani adalah sebuah perusahaan yang mengembangkan platform daring untuk berbagi konten video atau foto secara global. Salah satu penggunanya seorang produser film bernama Rani mengunggah trailer dari film terbarunya ke platform tersebut untuk memperoleh exposure yang lebih luas. Namun, beberapa hari setelah unggahan tersebut, Rani menemukan bahwa sebuah kanal channel lain telah mengunggah trailer filmnya secara penuh tanpa izin, dengan menambahkan iklan mereka sendiri di awal dan akhir video. Rani merasa bahwa tindakan tersebut melanggar hak ciptanya dan akan merugikan potensi pendapatan dari film tersebut. Sehingga Rani memutuskan untuk melaporkan pelanggaran ini kepada PT Madani dan meminta bantuan mereka dalam menyelesaikan masalah ini. PT Madani pun bertindak dengan melakukan penyelidikan dan menemukan bahwa kanal channel tersebut telah melanggar hak cipta dan juga melanggar Undang-Undang ITE dengan menyalahgunakan konten tanpa izin untuk keuntungan finansial mereka sendiri. Pertanyaan kedua, analisis hukum. Berikan analisis hukum Anda terhadap studi kasus tersebut, termaksud pasal-pasal yang dilanggar dan sanksi yang mungkin diberikan. Jelaskan juga langkah-langkah yang harus diambil oleh perusahaan untuk mematuhi kedua undang-undang tersebut. Dalam studi kasus tersebut, pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE terjadi ketika seorang produser film, Rani, mengunggah trailer filmnya ke platform daring untuk mendapatkan exposure yang lebih luas. Namun, sebuah kanal channel lain mengunggah trailer filmnya secara penuh tanpa izin, dengan menambahkan iklan mereka sendiri di awal dan di akhir video. Rani merasa bahwa tindakan tersebut melanggar hak ciptanya dan akan merugikan potensi pendapatan dari film tersebut. Pasal-pasal yang dilanggar dalam studi kasus ini adalah Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan atau penggunaan secara komersial ciptaan. Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu pengelola tempat perdagangan atau perusahaan dilarang memberikan penjualan atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan hak terkait di tempat perdagangan atau perusahaan yang dikelolanya. Selanjutnya pasal 23 ayat 1 Undang-Undang ITE, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang ITE, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik atau dokumen elektronik tertentu milik orang lain. Berikut beberapa contoh sanksi yang mungkin diberikan kepada pelanggar Undang-Undang Hak Cipta atau Undang-Undang ITE.
Salah satu sanksi yang mungkin diberikan yaitu terdapat pada Undang-Undang Hak Cipta pada pasal 113 ayat 4 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembajakan hak cipta dipidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda sebanyak 4 miliar. Sedangkan untuk Undang-Undang ITE dikenakan sanksi yaitu penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 2 miliar. Sedangkan untuk perusahaan, langkah-langkah yang dapat diambil untuk memenuhi kedua undang-undang tersebut adalah dengan membangun sistem pengawasan yang efektif untuk mendeteksi dan mengawasi pelanggaran hak cipta dan Undang-Undang ITE, memperjelas dan mempromosikan kewajiban pemegang hak cipta untuk mendaftarkan ciptaan dan mengenal pasti pelanggaran hak cipta serta memperbaiki dan memperjelas peraturan dan prosedur pengawasan yang dapat lebih efektif dan memiliki sanksi yang jelas untuk pelanggaran hak cipta dan Undang-Undang ITE. Pertanyaan ketiga, refleksi pribadi. Tuliskan refleksi pribadi tentang bagaimana pemahaman Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE dapat mempengaruhi praktik profesional Anda di masa depan. Refleksi harus mencakup pengalaman pribadi atau observasi tentang topik tersebut. Karena saya tidak memiliki pengalaman pribadi tentang pemahaman Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE, saya memilih mengobservasi studi kasus saya tentang pelanggaran hak cipta oleh salah satu pengguna dari PT Madani. Yaitu studi kasus ini menunjukkan bagaimana pemahaman Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE memengaruhi praktik profesional. Dalam kasus ini, produser film Rani menemukan trailer filmnya diunggah tanpa izin oleh channel lain di platform daring PT Madani. Ini adalah pelanggaran hak cipta yang jelas, dan PT Madani menemukan bahwa kanal tersebut juga melanggar Undang-Undang ITE. Pemahaman hukum hak cipta memungkinkan Rani untuk melindungi karyanya. Sementara pemahaman tentang Undang-Undang ITE membantu PT Madani dalam menangani pelanggaran hak tersebut. Dalam praktik profesional, pemahaman tentang kedua undang-undang tersebut penting untuk menjaga integritas karya dan melindungi hak-hak pengguna. Sedangkan dalam praktik profesional, saya di masa depan ini dapat menjadi landasan dalam pemahaman yang kuat tentang Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE yang akan sangat penting bagi saya jika memasuki dunia kerja nanti. Saya akan memastikan untuk patuh pada hukum yang berlaku dalam penggunaan dan manajemen di sebuah perusahaan, baik sebagai pencipta maupun pengguna. Sekian penjelasan dari masing-masing jawaban saya. Apabila ada salah kata atau kesalahan jawaban mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.